Kamu ngapain? Kamu laki-laki, kamu nggak usah masak di dapur. Itu khusus buat perempuan. Maaf, Mas. Saya bilang aku pengen bisa masak, aku pengen jadi seorang tukang masak. Kita yang mengajarkan dia. Karena apa? Sebagai suami, kita harus mengajarkan apapun yang istri kita nggak bisa. Wanita itu nggak ada yang sempurna. Kita memperlakukan wanita itu harus sempurna. Kalau seandainya kita istri nggak mau, kita harus mengasih tahu secara pelan. Kenapa? Seorang istri itu nggak suka dengan kekerasan, karena istri itu suka dengan kelembutan. Perempuan itu harus bisa nyuci, ngepel, harus bisa masak, itu enggak. Karena yang bikin garing itu Bang Putri, kayak pesawat CX-718, Air Asia, Garuda Indonesia, terus Saudi Arabia, itu tergantung dari menu yang mereka buat. Betul, omelet pesawat, omelet bulan sabit, yang proses secara pemasukan santan itu biasanya terakhir. Panggilannya boleh deh, apa aja, bebas. Bebas ya? Bebas. Masya Allah, Iwan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat? Sehat. Gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Masya Allah. Terima kasih Chef ya, udah datang kemari. Iya. Udah meluangkan waktu. Iya. Terima kasih banget. Kalau begitu, terima kasih. Silakan. Oh iya. Gak bercanda sama. Oke. Chef, asli mana Chef? Asli Tasikmalaya. Wah, mantap. Saya ini seorang Kapiten. Saya ini seorang kapiten. Saya ini seorang laki-laki. Saya ini seorang keluarga. Saya ini seorang pekerja. Luar biasa. Saya ini seorang pekerja ikut sama orang dari mulai tahun 2010 sampai 2018 di perusahaan catering service, dan sampai sekarang juga saya masih kerja di resto. Ya, di resto. Di resto. Terus? Alamatnya di Cempaka Putih Barat 19. Itu resto apa? Chinese food? Itu resto Chinese food Nusantara sama Western. Wah, luar biasa. Iya. Nusantara itu kayak masakan-masakan kebanyakan masakan Indonesia. Contoh kayak soto Betawi, gurame bakar, ayam taliwang, soto Lamongan, rawon, semua itu masakan Nusantara semua. Iya. Sampai sekarang udah 13 tahun. Oh gitu. Aerofood ACS tadi ya? Aerofood itu untuk kereta ya? Atau gimana? Bukan, buat pesawat. Oh, pesawat? Iya. Pesawat telepon? Bukan, pesawat luar angkasa. Oh, oke. Iya, pesawat terbang. Pesawat terbang? Iya. Pengalaman Bari Plesan di Aerofood ACS itu satu, makanan hygiene nomor 1 di Indonesia. Kedua, itu makanan lebih bersih. Ketiga, dalam isian, dalam pelayanan, dalam segi saji pun itu tepat waktu. Yang keempat, itu istilahnya makanan itu tempatnya lebih bersih. Yang kelima, itu setiap kita masuk ke ruang itu harus steril. Steril? Harus steril semua. Semua pengaman itu harus kita pakai, dari mulai APD, semua itu macam-macam itu harus steril semua. Pakai harnet, masker, semua APD harus lengkap semua. Ketika kita mau masuk ke ruangan itu, itu harus melewati ruangan yang benar-benar steril. Iya, nggak boleh istilahnya rambut tuh nggak boleh kelihatan, itu harus steril, tertutup gitu. Oh gitu ya? Kesteril itu karena kita mau buat istilahnya buat biar ngejaga kualitas juga di situ. Karena takutnya nanti ketika orang lagi makan ada temuan, takutnya ada rambut, tapi gimana, kita kan nggak tahu seperti apa gitu. Karena rambut pun nggak boleh kelihatan di sana. Itu lebih hygiene banget, lebih steril, lebih bagus lah, lebih ketat di situ. Lebih ketat. Gitu ya? Kalau sering kasus itu pasti ada aja, sekali dua kali gitu loh, tapi nggak sering. Oke, yang sekali dua kali itu apa itu? Sekali dua kali itu pasti ada temuan, komplainan dalam arti istilahnya ada temuan ulet lah, apalah itu kan. Mungkin kalau misalkan dari kayak sayuran itu kan, kita sayuran nggak mungkin istilahnya kita pas ketika lagi produksi kan nggak semua orang pasti kan itu kayak sayuran itu kan itu nggak terlihat, karena itu kalau misalkan prosesnya pengen lebih steril itu kan sayuran harus direndam pakai garam dulu, karena biar
uletnya itu pada keluar gitu loh. Ya, nah ketika istilahnya produk sudah jadi itu ada sistem sortir. Nah, ketika sudah disortir itu kayak ulet apa macam-macam temuan itu disimpan. Ya. Uletnya disimpan. Ya, uletnya disimpan nanti buat temuan di situ. Nah, karena hygiene nomor 1. Yang paling menguras tenaga itu di bagian production. Karena apa? Itu dari segi production itu kita udah memikirkan istilahnya planning waktu. Kita harus preparation juga. Itu yang paling nguras tenaga. Karena apa? Setelah kita preparation, terus kita bikin production, terus kita harus istilahnya clean is juga-nya istilah dijalankan, terus kayak kebersihan kita harus jalanin semua. Ketika kita habis masak kita harus bersihin itu tempat. Oh gitu. Minum. Oh iya, makasih. Ini BPJS aktif ya? Oh iya, BPJS aktif. BPJS aktif ya? Ini buah asli. Palsu makan aja. BPJS aktif kan? Paling ribet itu di Chinese food. Tapi kan menunya lebih banyak Chinese food ketimbang Nusantara. Contoh kayak misalkan menu-menu istilahnya menu-menu kayak ayam kumpau apa macam-macam, terus kayak udang gandum apa itu menunya lebih banyak item-item bumbunya, saus-sausnya lebih banyak ketimbang Nusantara. Kalau Nusantara itu lebih simpel. Masakan Chinese food harus pakai arak juga, harus pakai angciu juga. Karena kalau di Nusantara itu nggak ada. Angciu itu kayak arak putih. Oh, arak putih. Itu bikin aromanya enak. Rokok boleh? Boleh, silakan. Yang tadi sayang. Bedanya kalau kerja sama orang itu kita tertekan sama pertama tertekan sama waktu, kedua juga istilahnya kita harus menjalankan SOP yang ada. Kalau misalkan kita wirausaha itu waktu kita udah ngatur sendiri. Mau bangun jam berapa, mau istilahnya mau buka jam berapa, itu udah. Kalau masalah gaji mungkin dari ikut sama orang mungkin ya segitu-gitu aja karena itu udah diporsi sama orang. Karena kalau misalnya kita usaha sendiri, rezeki nggak tentu. Kadang hari ini segini itu masalahnya kalau bisa usaha sendiri kita juga butuh kebebasan juga, kebebasan waktu. Rata-rata gaji seorang tukang masak ya istilahnya. Betul. Itu berapa, Pak? Itu gaji tukang masak itu sekarang paling standar 4,5 juta. Paling tinggi itu paling 6 juta rupiah. Itu 4,5 itu otodidak. Betul. Karena kalau misalkan mungkin mereka istilahnya digaji di angka 6, mungkin pengalaman mereka lebih jauh karena mungkin itu bisa negosiasi juga sih. Oh, gitu. Karena kalau ngikutin mungkin kalau kita masuk ke tempat kerjaan yang baru itu paling awal gaji yaitu standar UMR 4,5 sekarang. Benar. Betul. Dari mulai 2010 sampai 2018, awal 2010 pertama awal itu kerja jadi cleaning service di perusahaan ISS. Dari perusahaan ISS, kemudian itu bubar, resign. Nah, kemudian melamar ke dunia kuliner catering. Nah, setelah melamar dunia kuliner sampai sekarang kerjanya jadi masak. Karena waktu itu pas ketika lagi kerja itu kita menyempatkan waktu 1 jam setelah kerja mencari ilmu dunia masak seperti apa, mengorbankan waktu 1 jam per hari karena untuk menggali ilmu di situ, ngintip sambil praktek. Si tukang masaknya nggak ngeri sih? Nggak, si tukang masak malah welcome, silakan. Karena apa? Anak ini ada kemauan, kalau misalkan mau bisa ya ayo monggo silakan. Bapak ngasih peluang. Jadi yang pengalaman di dunia cleaning service itu nggak disebutkan karena langsung ke dunia kuliner. Karena kita kan langsung bertentangan sama dunia kuliner. Ketika istilahnya pas ngelamar di perusahaan itu kan kita ada istilahnya namanya test food. Nah, ketika test food itu nanti kita kan dites di situ, mau bikin produk seperti apa, apapun yang kita bisa kita buat di situ. Apapun kita buat di situ, terus di situ baru dites sama yang owner itu. Baru kita dites pun setelah istilahnya tesnya istilahnya rasa sudah enak, teksturnya sudah enak. Nah, barulah itu ada keputusan dari pihak owner. Gitu. Emangnya makanan apa yang diminta untuk dibuat, Bang Usep? Makanan yang dibuat itu sesuai apa yang kita mampu. Waktu itu apa yang diminta? Waktu itu yang diminta cuma bikin gurame asam manis, ayam kungfao, terus fuyung hai, terus sama udang gandum. Deg-degan tuh ya? Wah. Iya. Udah punya bekal untuk buat itu atau? Udah punya bekal. Kalau nggak punya bekal kita pasti kan pas ketika istilahnya orang pas interview kita pasti kaku dong. Kita kaku dong, nggak bisa ngomong apa-apa.
Karena kalau misalkan nanti kita istilahnya udah punya bekal, udah punya pengalaman, nggak mungkin dong kita kaku, bener? Iya. Oke, itu latihan di rumah dulu atau gimana? Nggak, itu langsung praktek di kerjaan. Loh, di rumah nggak nyoba-nyoba? Di rumah pengen nyoba-nyoba, cuman bahan nggak ada. Oh, terus gimana itu? Tapi jadi berhasil. Tapi alhamdulillah jadi berhasil, karena waktu itu pas ketika tes food itu satu modal nekat, kedua juga istilahnya modal kedua kita ngeliat orang pas lagi praktek, takarannya seperti apa, gramasi seperti apa, kita udah tahu. Oh, gitu. Oke. Nah, jadi ketika istilahnya pas kita mau tes food itu gramasi udah tahu semua, udah luar kepala semua. Buat puyung hai berapa, gramasi berapa, telurnya berapa, terigunya berapa, garam seberapa gram, itu udah tahu semua. Itu. Waktu itu diminta 4 item. 4 item? Ya, ayam, kungpao. Itu udah grogi lah ya, itu enggak? Enggak, karena kita udah terbiasa, udah tahu. Karena apapun yang mereka istilahnya yang mau, kita udah tahu. Oke, yang paling grogi di antara 4 itu apa? Yang paling grogi itu yang paling belum waktu itu pernah dialami apa? Bikin udang gandum. Pada saat tes ya? Ya. Terus gimana tuh bisa ngatasin? Bisa ngatasin karena kita ternyata waktu itu nanya sama koki di situ. Karena di situ kan beliau minta, saya minta tolong bikin udang gandum. Saya nanya, Bang, mohon maaf, saya dari tes food nih. Saya dari tes food. Cara ini gimana? Ya. Ternyata beliau ngasih, gramasi segini, udangnya sekian, udangnya sekian, gandumnya sekian. Ketika dipraktekin jadi. Oh, jadi ada contekan gitu ya? Ada contekan, karena nggak semua orang di dapur itu pelit. Ketika kita lagi tes food, apapun yang kita bisa, oke kita bisa. 1 item, 2 item kita nggak bisa, pasti dibantu sama mereka. Gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau di dapur dunia FMB begitu. Jadi ketika kita istilahnya nggak tahu, kita boleh nanya sama orang dapur. Yang penting owner tidak tahu. Loh, yang ngetes bukan owner? Yang ngetes tetap owner, kepala dapur. Tapi kan istilahnya, tapi tetap yang tes food yang makan tuh orang dapur. Owner yang makan. Penilaiannya dari owner ya 1, 2, 3 item itu lolos. Yang 1 item itu gak jadi masalah. Yang penting jangan sampai 1 item lolos, yang 3 nggak lolos gitu. Oh, jadi gimana? Lolos semua ente? Ya alhamdulillah salah satu ada yang nggak lolos. Apa itu? Yang nggak lolos itu, yang terakhir dibuat itu. Yang grogi ya? Betul. Karena yang 1, 2, 3, 4 itu 1, 2, 3 itu udah lolos. Karena itu udah terbiasa. Itu udah biasa? Iya. Terus udah nih ya, ente masuk ke Chinese food restaurant itu. Berapa tahun pengalaman di situ? Itu sekitar 4 tahun. 4 tahun tuh ya? Itu sebagai apa tuh? Sebagai koki biasa aja. Biasa? Berarti di atas ente ada koki? Ada lagi. Sebagai koki biasa itu ya kita kerjaan cuma sebagai masak. Karena kita punya asisten di belakang. Itu ada yang namanya helper. Karena helper itu tugasnya istilahnya membantu kita sebagai koki. Apapun yang kita istilahnya yang kita mau, misalkan mau bikin menu apa, itu helper udah menyiapkan semua gitu loh. Oh. Gitu. Karena kalau sebagai koki ya kita tugasnya cuma masak. Oh gitu ya, gitu. Ada helper ya? Ada helper itu cuma pembantu kita, asisten koki. Gitu. Waktu kerja di catering pesawat, pernah nggak ada request menu yang aneh atau bikin geleng-geleng kepala? Nah, kalau menu yang aneh itu nggak ada, karena itu standar menu udah ada istilahnya MD, namanya menu development. Karena menu developmentnya itu yang yang ngasih menu, yang bikin menu semua itu menu development. Kita cuma sebagai tim pelaksana. Karena yang bagian MD itu menu development itu mereka bikin menu. Apapun yang mereka bikin menu itu istilahnya penumpang yang dari pesawat mau nggak mau. Contoh kayak pesawat CX 718, terus Air Asia, terus Garuda Indonesia, terus Saudi Arabia, itu tergantung dari menu yang mereka buat. Jadi istilahnya penumpang itu cuman makan aja. Jadi yang terima apa adanya. Jadi yang menawarkan menu itu pramugari. Pramugari menawarkan ke customer, Bapak mau makan apa, Ibu mau makan apa, itu menu udah dibikin dari kita semua. Gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita bikin omelet di pesawat. Betul, omelet di pesawat, omelet bulan sabit yang gak di pesawat, itu cuman pure telur. Karena apa? Contoh misalkan bikin omelet 300 atau 500, itu takaran telurnya berapa? Itu pure telur. Karena apa? Dari sistem pengocokan telurnya itu beda dengan pengocokan kita kayak di rumah, karena mereka punya blender khusus. Gitu. Ya, karena punya pengocokan telur yang khusus. Karena sekalinya mecahin telur bisa 1000 piece, bisa 500 piece. Gitu. Oh gitu ya. Betul.
Karena itu nggak pakai campuran apa-apa, nggak pakai tepung, nggak pakai apa, nggak, cuma pure telur. Loh. Karena dari segi kematangan itu kita kan pakai istilahnya pakai kayak hot plate. Nah hot plate itu contoh istilahnya reheatnya itu manasnya 360 derajat. Karena kalau nggak sampai 360 derajat itu si omeletnya itu nggak bisa jadi. Karena apa itu apa namanya teflonnya itu harus panas. Karena kalau nggak panas, udah gitu kan teflon di satu minyak, satu teflon kosong. Nah, satu ganti tukar karena masuk telur. Nah, itu pun harus ada seninya juga. Maksudnya ada triknya juga. Biar jadi istilahnya jadi omelet berbentuk bulan sabit gitu. Jadi di rumah itu nggak bisa dipraktekin ya? Di rumah mungkin bisa dipraktekin kalau misalkan alatnya ada, kompornya memadai, tapi kalau pakai kompor ini itu tidak bisa. Oh, jadi kayak pakai panci biasa teflon nggak bisa tuh ya? Pakai teflon mungkin bisa, mungkin kompornya berbeda. Karena apa? Kompor listrik sama kompor Rinnai langsung keluar api itu beda hasilnya. Oh, beda hasilnya. Oke. Jadi gini Bang Seb, Ani tuh udah bikin masakan nih ya. Betul. Untuk ente nih ya. Mau es krim dulu atau kue? Yang mana aja boleh. Yang mana dulu boleh ya? Mau es krim boleh, mau kue dulu boleh. Oke, ini dulu deh. Oke. Nah. Ini Ani bikin ini nih. Nusantara satu sama kue barat. Oh, Karena ente bilang ente udah di dunia kuliner, coba ente sebutkan satu persatu nama itu. Karena tembo. Rainbow, karena pelangi ya. Betul, iya karena pelangi. Karena ada merah, ada warna-warni di sini. Warna-warni, oke. Iya. Jadi bukan hitam putih ya. Betul. Ada nggak rainbow cake warna hitam putih bang? Rainbow cake merah putih. Hitam putih. Rainbow cake hitam putih ada. Ada. Kalau di fotokopi ya. Iya. Ini namanya lemper ini. Lemper atau kue talam? Oh iya, kue talam ini Kue namanya. talam. Iya, Ente ini pengaruh air kejujuran. Iya. Oke. Jadi lupa ini kayaknya kue talam ini. Soalnya ada ketan, ada ini. Ya, ente kebanyakan naik pesawat nih. Betul. Oke, siap. Jadi ente coba dulu ya. Oke. Ente coba dulu gimana rasanya. Oh iya, boleh. Mulai dari kelembutannya. Tekstur lembut, Oke. rasa manisnya oke, asinnya sedikit oke. Udah oke semua ini. Enak. Enak. Enak dibuang atau enak dimakan? Enak dimakan karena saya lagi lapar ini. Jadi Boleh dimakan ini kue talam. Boleh dimakan. Enak. Enak ya? Yang lapisan bawah manis itu, ente itu tepung beras, santan dan gula. Yang coklat itu. Betul. Lapisan atas gurih itu, jadi balikin yang putih itu. Iya. Itu santan dan garam. Jadi rasanya yang didapatkan di mulut ya, itu perpaduan antara manis, gurih, tekstur lembut. Betul, iya. Jadi sebenarnya kue talam itu ada banyak varian. Ada talam ubi, talam pandan, sama talam jagung. Betul. Buatan aneh. Enak ya? Kue talam enak banget. Enak dibuang atau enak dimakan? Enak dimakan. Waduh. Karena mungkin lagi lapar. Lagi lapar, oke. Ini. Wah, muat lah. Oh, muat ya. Belum nanti makan yang lain. Oh iya. Habis aja. Enak. Jadi begitu sebenarnya. Hidangan untuk di pesawat, ya. Oke. Itu pakai mecin nggak sih? Makanan di pesawat itu dia tanpa mecin. Mecin, Nah, Masako. Dia tanpa mecin. Dia pakai chicken knorr. Chicken knorr itu bukan pakai SMG karena ini knorr ayam. Dia nggak pakai dia tanpa MSG. Karena dia pakainya garam, gula sama knorr ayam. Knorr ayam itu bukan MSG karena itu kaldu ayam. Oh, kaldu ayam. Kaldu ayam itu bukan MSG. Itu kalau perusahaan BUMN itu kita nggak boleh pakai MSG. Gitu. Karena itu di pesawat itu nggak boleh, istilahnya perusahaan, istilahnya dari BUMN nggak boleh pakai MSG. Karena nggak boleh ya? Nah, ketika ada audit, ada temuan di MSG itu nggak boleh. Ya keras sih nggak, cuma dingin. Oh iya, siap. Oh iya, siap. Suka. Kira-kira bisa dipotong apa enggak ini? Oh dipotong, gua potong perlu gunting atau apa? Masih keras ya? Sekeras.
Oh mungkin es krim terakhir kali ya? Iya, ini masih bisa, masih dipotong nih. Boleh dimakan? Iya nggak boleh lah, itu cuman pajangan doang. Makan. Oke. Kenapa bisa jatuh? Rasanya enak, cuma masih agak kurang garam sedikit. Kurang garam ya? Dinginnya pas? Dinginnya pas karena terlalu kelamaan di kulkas. Terlalu dingin nih, kelamaan di kulkas ini, lama-lama jadi es batu ini nanti. Kalau pengalaman bikin macam belum pernah, tapi kalau misalkan bikin lontong, bikin buras itu sering. Sering ya? Sering. Oh, sering gagal atau sering berhasil? Sering berhasil. Oh, sering berhasil. Berhasil kegagalan atau berhasil keberhasilan? Berhasil keberhasilan. Waduh. Karena kalau gagal itu jarang. Oh, jarang ya? Tuh. Bos, itu sombong atau gimana tuh? Bukannya sombong, itu udah kenyataan. Itu udah religi. Udah. Oke. Nah. Oke, mantap. Pernah nggak sih ngalamin momen gaji telat tapi Sering. tetap harus masak dan Sering. Nah. Itu gimana tuh? Ente gaji kagak ditransfer, belum transfer, asal aja bikin makanan, itu gimana? Enggak, itu tetap kita konsisten masalah kerja. Jadi istilahnya tetap kerja itu Profesional. Ikutin profesional karena ngikutin SOP. Karena kita nggak mungkin mengecewakan seorang bos meskipun istilahnya kita gaji tertunda 1 hari atau 2 hari, is oke nggak masalah. Yang penting kita tetap jaga kualitas karena bos bisa melihat mana orang yang masih niat bekerja, mana yang orang yang masih niat udah tidak bekerja. Oke. Pernah nggak pasangan protes, kok masakan buat orang lain selalu istimewa, tapi buat aku mie instan doang? Enggak, masalahnya dia nggak pernah protes karena apa? Yang orang satu rumah itu dia nggak bisa masak. Gitu. Dia nggak bisa masak karena apa? Apapun yang kita buat pasti dia dimakan. Gitu. It's okay, no problem, nggak masalah. Nggak mau masalah, yang penting istilahnya ada makanan, apapun yang kita buat itu dia yang makan. Terkecuali dia yang masak baru kita yang komplain. Gitu. Oke. Jadi bagi ente itu nggak penting ya istri bisa masak atau nggak masak, itu nggak penting. Nggak penting. Karena ente apa? bisa masak. Kenapa? Karena apa? Suami udah bisa masak. Gitu. Oh gitu Jangan ya? kan nggak bisa masak, nggak bisa nyuci pun kita yang nyuci. Oh. Gitu. Kalau lagi ribut nih sama pasangan, biasanya chef bujuknya pakai masakan apa? Oh, biasanya itu masakannya pakai sambal pedas karena itu dia makan itu selalu pedas. Pedas itu nomor 1. Karena kalau misalkan makan nggak ada sambal yang pedas nomor 1, dia nggak makan. Oh. Contoh misalkan kayak cabai rawit setengah kilo itu harus disambal semua. Oh gitu. Nah, Pedes bukannya bikin emosi ya? bos pun emosi, jadi bikin ketawa dia, bikin dia istilahnya semangat. Oh gitu ya. Tuh. Jadi kalau itu pemirsa, kalau istri lagi emosi ya, buatkan masakan pedas gitu ya. Betul. Pedas. Karena kalau kita bikin masakan hambar, itu istri makin emosi. Emosi. Iya. Oh. Kenapa? Nggak ada semangat Oh buat gitu dia. ya. Kalau istri emosi enak dong, kita bisa nongkrong sama teman-teman. Betul. Karena kalau misalkan istri lagi emosi, kita bisa lari keluar. Saya waktu itu pernah bikin mie goreng. Ketika ditanya sama kepala dapur, ketika ditanya sama head chef, saya dipanggil, saya ditegur, saya dimaki-maki depan orang. Ketika saya ditanya, ini siapa yang masak? Ini siapa yang masak? Nah ketika, maaf chef, saya yang masak. Kenapa masakan saya? Masakan kamu enak. Oh ternyata bukan mencaci maki masakan enak. Ada lagi yang kedua, kenapa ini siapa yang masak? Yang bikin tahu isi, saya yang masak. Kenapa ini tahu isi nggak enak? Sampai itu masakan dilempar sama dia. Sampai tahu itu dihancurin di depan mata anak-anak, dilemparin di meja. Sampai tahu itu dilempar di depan mata saya sendiri. Oh, Gitu. Itu gimana? Kenapa itu? Responnya ya seperti biasa, karena apa? Kita udah terbiasa di dapur. Karena kalau misalkan orang tidak bisa menghadapi istilahnya momen seperti itu orang pasti timbulnya emosi. Gitu. Jadi ente sempat coba nggak itu tahu isi ya? Tahu isi. Emang nggak enak? Bukan nggak enak, karena apa? Mungkin prosesnya itu salah. Prosesnya itu salah. Katanya itu nggak ada rasa. Kalau emang nggak ada rasa, mungkin waktu itu emang lagi kurang sehat. Gitu. Tahunya? Bukan tahunya kurang sehat, yang buat yang kurang sehat. Kurang sehat karena waktu itu isiannya itu rasanya kurang gitu. Oh gitu. Iya. Sakit hati nggak? Enggak sakit karena udah terbiasa, karena kalau seorang kepala dapur itu emang begitu, karakter mereka seperti itu.
Karena hari itu ketika mereka lagi kerja ya udah profesional sebagai kepala. Ketika kita lagi luar, ketika kita lagi ngopi, kita seperti biasa ngobrol seperti biasa kan. Nusantara itu lebih gampang. Lebih gampang. Nusantara itu yang penting satu, kita harus ngikutin gramasi. Karena kalau misalkan gramasinya kita nggak ngikutin standar, itu pasti melenceng dari standar. Itu masakan pasti gagal. Gramasi Karena apa? gramasi itu contoh misalkan kayak bikin bikin soto Lamongan, misal soto Lamongan. Misalkan kunyitnya berapa gram, terus kemirinya berapa gram, bawang putih, bawang merahnya berapa gram, gitu loh. Terus airnya berapa liter, itu kalau misalkan nggak ngikutin standar gramasi itu pasti gagal. Karena itu kan misalkan satu resipi, itu pun ada resipi 1, resipi 2 gitu. Karena kalau bikin satu resipi airnya berapa liter, resipi misalkan kita 2 resipi airnya berarti kan ngalih-ngalihin aja gitu loh. Gitu. Standarnya itu dari SOP standar resipinya aja. Kalau kita ngikutin standar resipi pasti gagal. Karena kita kalau nggak punya standar resipi pasti kita nggak bisa. Gitu. Kalau cuma ngasal kunyit berapa itu pasti nggak bisa, pasti gagal. Gagal. Satu contoh bikin ketupat itu proses cookingnya, proses perebusannya itu dari sekian cookingnya itu misalkan proses perebusan berapa jam. Tapi kalau misalkan istilahnya prosesnya cuman 2 jam 3 jam mungkin itu cepat basi. Karena itu satu, yang kedua proses pencucian beras itu harus bersih. Karena kalau pencucian beras tidak bersih itu cepat basi juga. Karena apa? Itu masih banyak bakteri di dalam gitu loh. Itu. Nah terus yang kedua, contoh kayak bikin opor ayam, ketika istilahnya bumbu belum matang, ayam sudah masak, itu bisa jadi pengaruh ke basi juga. Terus yang kedua, proses cara pemasukan santan itu biasanya terakhir, tapi kalau misalkan langsung dimasukkan santan ke situ, itu yang bikin cepat basi. Karena gini, kita ada jeda waktu antara metode cooking sama mulai masak sama nanti pas proses pemakanan jam berapa. Contoh, misal masak opor jam 12 malam buat makan jam 10 siang, itu terlalu lama. Gitu. Jadi contoh kalau misalkan bikin opor ayam, nanti kalau misalkan mau makan baru itu ketika istilahnya opor sudah matang baru santan masuk. Karena apa? Ketika kita mau sajikan itu opor ayam misalkan sudah jadi, sudah matang, sudah rejus, nah itu baru santan baru masuk. Ketika diaduk itu baru bisa disajikan. Jadi santan terakhir aja? Santan itu terakhir, karena kalau santan udah masuk dari awal, ketika jeda makan masih jauh, itu nggak bisa. Karena apa? Itu santan itu yang bikin cepat basi itu. Satu, yang kedua proses penumisan bumbu itu harus matang. Tapi kalau numis bumbunya nggak matang itu cepat basi juga. Ya kalau misalkan opor kuah ya kita bikin istilahnya ayam, misalkan numis bumbu sudah matang, terus istilahnya mau ayam mentah apa ayam sudah direbus, ya lebih safety lagi mungkin ayam sudah direbus. Cuman kalau misalkan ayam sudah direbus itu misalkan kita pakai ayam mentah itu rasanya itu kurang, karena kurang beda lah gitu antara ayam sudah direbus sama ayam sudah matang. Karena proses misalkan tamu datang jam 9 itu jam 8 baru opor dipanasin, santan baru masuk. Karena kalau misalkan nanti santan dimasukin dari malam itu pasti cepat basi. Nah, kuncinya di situ. Nah, kalau ketupat cepat basi itu pertama dari proses pencucian tidak bersih. Kedua, dari proses perebusan kurang lama. Ketiga, ketika istilahnya ketupat masih panas, itu mereka kadang suka ditutup di tempat itu cuci panas. Karena apa? Itu uapnya keluar. Kalau misalkan ketupat pengen nggak cepet basi, satu proses perebusan lama. Kedua, proses pencucian beras harus bersih. Ketiga, ketika ketupat sudah matang, itu harus digantung, harus kena angin. Karena apa? Biar udaranya keluar semua, gitu loh. Kalau ditaruh di wadah, yang penting jangan nempel sesama-sama ketupat. Karena apa? Itu panas ketemu panas gitu loh. Itu yang bikin basi. Rahasianya satu, kalau proses pengen bikin kacang goreng garing, satu, kacang dicuci bersih. Jadi ketika kita beli kacang di pasar, jangan langsung digoreng. Kedua, ini pertama kacang dicuci bersih. Kedua, kacang direbus dulu. Ketika habis direbus, dicampurin sama bawang putih yang diiris, dicampur di situ. Nah, ketika sudah direbus kita angkat, kita tiriskan. Setelah selesai tiriskan,
Sudah dingin kacang, siapkan minyak setengah panas, baru kita masuk. Nah baru kita goreng itu pakai api kecil. Karena kalau misalkan kita goreng kacang pakai api panas itu nggak bisa. Karena apa? Gosong nanti. Nah itu rahasianya harus pakai minyak setengah panas. Karena jangan sampai langsung minyak panas gitu. Karena kalau yang bikin itu harus pakai api kecil. Karena apa? Itu yang bikin garingnya di situ. Karena yang bikin garing itu bawang putih. Oh, bawang putih yang bikin garing ya? Bawang putih bikin garing. Ya, karena kalau misalkan kita tekstur pengen bagus ya itu prosesnya harus sabar gitu. Karena ketika mau goreng apapun, ketika istilahnya harus pakai api kecil. Nah, contoh kayak bikin rendang, kita pengen empuk ya udah kita main api kecil. Karena proses bikin rendang itu nggak cukup 1 jam. Kalau yang bener gitu. Contoh kayak bikin dari daging mentah gitu. Mungkin kalau daging sudah dipresto mungkin sebentar bikin rendang. Tapi kalau bikin dari daging mentah, bumbu sudah matang, baru daging masuk, air masuk sedikit, baru santan itu terakhir. Oh kalau pas lebaran contoh ibu-ibu bikin kue semprit, apa bikin kue kacang. Nah itu kesalahan ibu-ibu ketika isi kacang sampai gosong apa gimana. Satu dari adonan juga mereka dari adonan mungkin salah dari takaran ya kan, dari takaran adonan juga. Kedua juga dari sistem pemanggangan itu api terlalu besar. Karena apa? Kalau bikin kue bikin bolu itu api jangan terlalu besar. Api jangan terlalu besar karena kita main api kecil aja karena nanti pas pengembangan itu rata semua. Tapi kalau misalkan api satu besar satu kecil itu yang satu ngembang ya yang satu nggak ngembang. Gitu. Karena api itu pengaruh. Jadi gini, rahasia tukang nasi goreng pinggir jalan satu, ya memang kalau bumbu kayak bawang putih mungkin sama, telur mungkin sama, nasi mungkin sama. Yang berbeda dari tukang nasi goreng pinggir jalan itu dari bumbu rahasia pribadi. Contoh kayak misalkan cabai gilingnya sama bumbu putih itu ditumis semua. Cabai giling buat pewarna dia gitu itu udah ditumis semua karena itu bikin aroma wangi itu dia. Yang dimasukin pertama contoh misalkan kayak minyak, terus bawang putih, baru telur gitu. Baru telur terus baru bumbu yang lain contoh kayak bumbu merah contoh kayak cabai giling itu. Nah, ada lagi yang lebih istimewa lagi kita istilahnya pakai minyak wijen karena kalau bikin minyak wijennya itu bikin aroma sedapnya itu keluar. Minyak tetap pakai minyak biasa itu yang bikin aroma wangi dia berani dari misalkan bawang merah, bawang putih, kemiri itu udah ditumis semua. Nasi kapan masuk? Bawang putih sudah masuk, bumbu udah masuk, misalkan telur udah masuk, baru itu nasi baru masuk. Setelah nasi baru kan dia kasih kecap, kasih seasoning. Seasoningnya kayak contoh garam, salsa itu seasoning namanya. Seasoning. To taste ya. Ente muslim, ente pernah nggak sih masak babi? Oh kalau masak babi belum pernah. Babi belum pernah. Belum pernah, karena waktu itu pas melamar di Chinese food namanya Laser Ahau. Ketika pas test food kamu harus masak babi. Mohon maaf saya nggak bisa karena apa? Jujur saya nggak bisa megang babi karena sudah nggak terbiasa masak babi. Mungkin kalau dengan salary mungkin agak tinggi ya gimana istilahnya kalau misalnya kita lagi butuh pekerjaan mau nggak mau kan gitu. Tapi kalau misalkan istilahnya salary tidak masuk lebih baik mundur. Gitu. Aneh kan kenal ente udah lama nih. Betul. Lo pernah ngira bahwa ente akan masuk ke dunia kuliner. Betul. Aneh kaget sih sebenarnya. Itu sebenarnya kenapa? Keterpaksaan kah? Atau memang ente ada hobi yang terpendam pada saat? Bukan. Emang waktu itu dari awal masih kecil, istilahnya dari mulai SMP. Dari mulai SMP itu udah hobi masak gitu. Ketika istilahnya pas kita lagi bantu orang tua, lagi bantu ibu, itu sampai diomelin sama ibu. Kamu ngapain? Kamu laki-laki, kamu nggak usah masak di dapur. Itu khusus buat perempuan. Mohon maaf, Ma. Saya bilang aku pengen bisa masak, aku pengen jadi seorang tukang masak. Karena itu hobi saya di situ tukang masak. Dari mulai ibu bikin sambal, ibu motong tempe, cara motong tempe gimana, cara goreng tahu, istilahnya matang seperti apa itu pengen tahu. Karena apa? Ketika ibu lagi masak, selalu melihatin, oh ibu lagi masak ini tingkat kematangan seperti ini. Oh ibu bikin tempe mendoan, oh tingkat kematangan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ilmu dari ibu ditimbang dari orang lain. Mungkin dari orang lain, mungkin dari sekarang mungkin baru bisa karena apa? Masakan kampung sama kota kan beda. Emang udah hobi dari awal ya. Sudah hobi sama masak. Tapi ente nggak pernah melakui itu. Nggak pernah melakui karena apa? Ungkapkan ya. Iya, karena waktu itu keterbatasan sama tempat dan waktu. Nah, karena waktu itu cuman fokus dengan mengajar TPA. TPA.
TPA dia hijrah. TPA dulu ya, oh TPA RW hijrah. 012. Kita casing kedua. Oh iya, boleh. Mantap ini. Makannya pakai tangan ini. Enggak, pakai ember. Ini ayam bakar kecap ini. Ini ada nasi putih, ayam bakar kecap, sambal bawang, sambal hijau ini. Ya. Coba Bang Usep. Coba Sama irisan timun ini. Bang Usep, makan aja Bang Usep. Tahu goreng, tempe goreng ya. Oke, boleh dicoba? Boleh Bang. Sekarang? Besok. Sekarang. Oke. Halal. Wah, halal Bang Usep. Oke. Kita tester ya. Iya. Kita tester ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Enak banget. Kita coba. sambalnya enak. Sambalnya enak. Sambal bawangnya enak. Kita cobain sambal hijau. Enak. Enak, cuma pedas. Pedas. Suka makan pedas. Makan pedas. Enak. Tempe dicoba. Tempe dicoba deh Bang, coba. Kita makan tempe. Pakai rice. Pakai steam rice. Ayamnya teksturnya oke, cuman terlalu manis ini. Terlalu manis. Terlalu manis. Terlalu manis. Mantap. Enak. Tahu tempe gimana? Tempenya enak. Tempenya enak. Enak banget. Enak ya? Jujur. Enak banget. Pedasnya nampol. Rasanya mantul. Oke. Enak ya? Enak. Cepat sehat Bang Berry ya. Ya, coba saya lihat bener. Amin. Ya, ini Jadi lagi Bang makan Berry. nih Bang Berry. Enak banget. Saya lagi naik Bang Berry. Enak lah ya. Enak banget. Apalagi kalau tiap hari enak banget ini. Enak banget. Enak banget. Mantap ya. Mantap betul. Kalau misalkan istri nggak bisa masak, suami bisa masak. Itu sebagai suami kita harus mengajarkan kepada istri gimana caranya masak, gitu. Gimana caranya masak, gimana harus tahu rasa, gitu. Gimana mengajarkan tekstur yang enak seperti apa, biar rasanya itu enak, gitu. Karena apa? Satu masakan biar dimakan semua. Gitu. Karena kalau misalkan masakan gak enak pasti nggak dimakan. 1-10. Sebenarnya itu nggak harus dipermasalahkan. Kalau misalkan selagi kita bisa mampu, kalau misalkan kita nggak ada kegiatan di rumah, nggak ada kegiatan di luar sana, monggo kita yang masak, kita yang mengajarkan dia. Karena apa? Sebagai suami kita harus mengajarkan apapun yang istri kita nggak bisa. Gitu. Aduh, ya. dalam nih. Istri nggak bisa nyuci, kita ajarin nyuci. Istri nggak bisa masak, kita ajarin masak. Istri nggak bisa masak Indomie, yang hal dasar kita bisa mengajarkan masak Indomie gitu. Istri nggak bisa nyuci kamar mandi, kita harus mengajarkan bersihkan kamar mandi seperti apa. Istri nggak bisa ngepel, kita ajarin ngepel. Istri nggak bisa nyapu, kita ajarin nyapu. Karena apa? Wanita itu nggak ada yang sempurna semuanya, nggak sempurna. Masalahnya kita memperlakukan wanita itu harus sempurna, karena wanita bukan pembantu. Karena wanita itu cuma membantu kita. Semuanya itu harus kita yang bisa, gitu. Dari mulai istri, kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga kita harus bisa semua. Mulai masak, nyuci, nyapu, ngepel, ngurus anak, kita biasa semua sebenarnya. Kalau seandainya istri nggak mau, kita harus mengasih tahu secara pelan-pelan. Karena apa? Seorang istri itu nggak suka dengan kekerasan, karena istri itu suka dengan kelembutan.
ketika istri itu diajarkan secara kasar pasti kita pasti nggak mau. Contoh kalau misalkan kita mengajarkan istri secara lembut, pasti istri itu lebih lembut, pasti istri itu lebih menerima apa yang kita sampaikan gitu. Hati seorang chef sih seperti itu ya. Gokil, luar biasa. Karena wanita itu nggak harus ke dapur, karena itu sebenarnya wajibnya wanita cuma melayani kita sebagai suami gitu. Karena nggak harus perempuan itu harus bisa nyuci, harus bisa ngepel, harus bisa masak, itu enggak. Es krim. Oke. Terima kasih. Jadi ini es krim strawberry saya buat dengan coklat. Terus saya kasih resin. Resin itu kismis ya. Saya kasih kismis. Gimana Bang? Enak gak? Es krimnya sih enak. Rasa stroberinya kurang berasa, kalau coklat terlalu berasa. Oh, oke. Strawberry kurang ya? Stroberinya kurang. Kalah sama coklat. Terlalu banyak coklat ditimbang strawberry. Iya. Nggak balance. Nggak balance. Enak ya? Terlalu tebel ya gitu kan ya? Enak. Enak atau begah? Enak setengah-setengah megah. Kita sampai ketemu lagi Bang Usep ya. Semoga sukses. Sama-sama. Oke. Demikian pemirsa, malam ini ya sebuah kesempatan yang luar biasa. Datang seorang chef dengan berbagai pengalaman bertahun-tahun, belasan tahun. Selain kita membuat beliau begah dan juga namun kita dapat ilmu yang banyak. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.